Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua, khususnya kepada siswa-siswi kami. Bapak berharap kalian dalam kondisi sehat supaya dapat mengikuti aktivitas pembelajaran kita secara daring. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi di bab 6 mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Artinya kita akan melihat apa itu yang maksud dengan ancaman dan apa saja bentuk ancaman yang akan dihadapi oleh negara Indonesia. Apa saja ancaman baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada materi di bab 6 ini, ya, kita bisa melihat di sini ada menu utama. Di sini ada bagian pengertian, yaitu kita akan membahas pengertian daripada ancaman itu. Terus yang kedua ada jenis-jenis ancaman. Yang ketiga ada kategori ancaman. Yang keempat ada ancaman terhadap bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ada faktor-faktor, baik itu penyebab daripada ancaman atau faktor-faktor mewaspadai ancaman yang mungkin ya kita dapatkan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Langsung saja kita akan melihat pengertian daripada ancaman itu sendiri. Ya. Ancaman, ya mungkin diantara kalian pernah mengalami situasi terancam atau mengancam. Ya, tentunya bagaimana perasaan kalian? Apa yang akan kalian rasakan di saat kalian mendapatkan sebuah ancaman? Sebagai contoh, ancaman dari hewan buas, ya, atau ancaman dari orang lain, ya, yang posisi kalian merasa terancam. Ya. Bagaimana perasaan kalian? Tentunya kalian akan merasa ketakutan, khawatir, ya, dan bentuk lain sebagainya. Pastinya kalian akan merasakan sesuatu hal yang dimana posisi kalian akan merasa tertekan. Nah, di sini arti ancaman itu sama juga dalam hal arti ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kita lihat di sini pengertian daripada ancaman dikatakan yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ya. Artinya di sini ini adalah definisi ancaman dalam konteks sebuah negara atau konteks nasional. Ya. Ini adalah pengertiannya. Ya, artinya setiap usaha atau kegiatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan sebuah negara. Itu yang dimaksud dengan kata ancaman. Jenis-jenis ancaman, ya, ada berbagai banyak bentuk ancaman. Ya. Di sini ada dua kategori ancaman dalam konteks nasional, ya, dalam konteks ancaman yang akan dihadapkan oleh sebuah negara, ya, yaitu ancaman militer dan ancaman non militer. Saya di sini akan menjelaskan apa itu ancaman militer. Ya, ancaman militer ini adalah sebuah ancaman, ya, yang disertai dengan adanya persenjataan, seperti senjata api, bom nuklir, dan sejenisnya. Ini merupakan ancaman yang termasuk ke dalam kategori ancaman militer. Ya. Nah, terus selanjutnya ada ancaman non militer. Ancaman non militer ini dari katanya saja pun non militer. Ya, kalau kita mengartikan militer tadi disertai dengan adanya persenjataan, kalau dalam arti ancaman non militer ini tidak disertai dengan adanya persenjataan. Ya. Nah, ancaman yang bagaimana yang termasuk ke dalam ancaman non militer? Ya, ini mungkin bisa dicontohkan dengan bahasa atau mulut. Ya, makanya ada istilah bahasa mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Ya. Nah, mulut bisa menjadi sebuah senjata yang membahayakan. Ya. Nah, mulut bisa membunuh, mulut bisa
menyebabkan terjadinya permasalahan, konflik, ya. Termasuklah itu fitnah, ya. Fitnah ini keluar dari omongan, ya, atau obrolan seseorang yang menfitnah orang lain, ya. Nah, itu dia jenis-jenis daripada ancaman. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kategori ancaman. Nah, di sini ada ancaman militer, ya. Nah, beberapa kategori yang termasuk ke dalam bagian daripada ancaman militer, yaitu yang pertama agresi, ya. Seperti yang dijelaskan di sini, agresi merupakan penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Agresi ini merujuk kepada suatu perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objeknya mengalami rasa sakit atau dalam keadaan bahaya. Ya, dan perlu kamu ketahui, negara kita juga pernah mengalami agresi militer yang dilakukan oleh negara asing, yaitu negara Belanda. Ya, itu terjadi pada saat kita mendapatkan kemerdekaan dari negara Jepang. Ya. Nah, kita ketahui notabene-nya negara Indonesia pertama sekali dijajah oleh Belanda, dan selanjutnya Jepang, dan setelah itu kita mendapatkan kemerdekaan dari Jepang. Dan pada saat kita mendapatkan kemerdekaan dari Jepang, Belanda berusaha untuk memasuki wilayah Indonesia dan untuk melakukan penjajahan, ya. Jadi Belanda melakukan agresi militer, ya, sampai-sampai ada itu agresi militer yang pertama. Karena gagal agresi militer yang pertama, dilanjutkan dengan agresi militer yang kedua pada tahun yang berikutnya, ya, 1 tahun selangnya. Nah, itu adalah bentuk agresi yang dihadapkan oleh sebuah negara, dan yang saya contohkan dengan yang telah dihadapkan oleh bangsa Indonesia. Terus selanjutnya ada pelanggaran wilayah. Ini merupakan kategori daripada ancaman militer, ya. Pelanggaran wilayah ini merupakan suatu bentuk tindakan dengan memasuki suatu wilayah tanpa izin, ya. Baik itu oleh pesawat terbang, artinya melalui udara, maupun kapal-kapal perang, artinya melalui air, ya. Dan salah satu contohnya adalah helikopter yang berpenumpang Menteri Pertanian Malaysia, artinya helikopter Malaysia yang mendarat di daerah Nunukan. Yang notabene-nya Nunukan ini merupakan wilayah NKRI, ya. Ini merupakan pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. Artinya memasuki sebuah wilayah tanpa adanya persetujuan daripada negara yang bersangkutan. Tentunya ini sudah melanggar wilayah, ya, apalagi melanggar kedaulatan sebuah negara, ya. Sama halnya dengan kita memasuki rumah yang bukan rumah kita, ya, tanpa izin. Tentunya yang punya rumah akan marah, akan menganggap kita sebagai pencuri, ya, akan merasa tidak nyaman, ya. Sama halnya dengan kalau ada orang lain tanpa seizinmu tiba-tiba sudah berada di dalam rumahmu, ya, tentunya kamu akan merasa marah. Ya, itu contoh daripada pelanggaran wilayah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pelanggaran wilayah di sini yang bisa kamu ketahui. Selanjutnya ada spiones, ya, atau mata-mata kalau diartikan dari bahasa Indonesia. Pernahkah kamu menonton film James Bond 007? Ya. Si James Bond di sini berperan sebagai spiones, mata-mata, ya, dari negara Inggris. Ya, dia sering bepergian ke wilayah Eropa, Jerman, Rusia, ya, dengan dasar untuk mencari tahu informasi berharga dari sebuah negara, ya. Nah, kita lihat definisi spiones di sini. Dikatakan merupakan suatu bentuk kegiatan dari intelijen yang dilakukan guna mendapatkan suatu informasi atau rahasia militer atau negara.
Ya, pastinya setiap negara pastinya memiliki yang namanya rahasia negara. Ya, nah, sama halnya dengan soal UN, ya, soal ujian nasional. Ya, ini sifatnya ini eh, apa namanya? Sifatnya ini rahasia, ya, sampai-sampai di lembaran soal itu dibuat dokumen rahasia, ya kan? Ya, tentunya tidak boleh diketahui oleh orang lain karena sifatnya rahasia, ya. Nah, dan disinilah spiones ini berperan untuk mencari tahu informasi yang berharga dari sebuah negara. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya, ya, spiones asing di Indonesia, salah satunya adalah aksi Allen Pop, ya, yang berusaha untuk memata-matai informasi daripada sebuah organisasi atau lembaga negara. Ya, tentunya informasi ini akan menjadi sebuah kelemahan bagi sebuah negara apabila sudah diketahui oleh orang lain yang bukan daripada negaranya sendiri. Selanjutnya ada lagi sabotase, ya. Nah, mungkin pernah kamu mendengar sabotase, ya, usaha untuk kalau bahasa apanya mengkompor-kompori, ya, usaha untuk membuat seseorang marah, seseorang emosi, ya, usaha untuk menjadi orang ketiga supaya orang lain menjadi berantem, ya. Mungkin itu yang sering kamu dengar dari kata sabotase. Namun kita lihat di sini arti sabotase yang sesungguhnya. Sabotase merupakan tindakan pengerusakan yang dilakukan secara terencana, yang disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan, personil, serta aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan, yang berada di tengah-tengah masyarakat. Ya, artinya sabotase ini merupakan tindakan pengerusakan yang dilakukan secara terencana. Ya, bisa saja contohnya dengan cara melakukan aksi demonstrasi, ya, yang ujung-ujungnya terjadi pengerusakan dan ujung-ujungnya terjadi konflik. Ya, artinya aksi demonstrasi ini berujung anarkis. Ya, ini merupakan salah satu aksi daripada sabotase. Ya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan sabotase. Bisa kamu lihat di sini lagi contoh daripada sabotase. Ya, pada masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, para pejuang melakukan sabotase dengan merusak berbagai macam fasilitas, ya, nah, jalan, jembatan, pabrik, dan masih banyak lagi. Nah, aksi yang dikenal dengan nama aksi Bumi Hangus ini tentunya memiliki tujuan agar fasilitas yang ada pada kala itu tidak bisa digunakan oleh pihak Belanda atau pihak penjajah. Ya, bukan asal dirusak, ya. Nah, artinya ada tujuannya. Karena itu juga memang bangunan bangunan Belanda. Ya, artinya yang mengerjakan adalah orang Indonesia, namun yang menyuruh melakukan pembangunan itu adalah Belanda. Nah, kita lihat lagi ancaman militer, yaitu aksi teror bersenjata. Ya, dari namanya saja pun aksi teror, meneror, ya. Dalam arti kita melakukan aksi teror dengan menggunakan senjata. Aksi teror bersenjata merupakan aksi yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme di dalam negeri atau luar negeri yang bereskalasi tinggi sehingga bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Ya, contoh aksi ini adalah aksi serangan Jakarta pada tahun 2016 dan baru-baru ini juga yang terjadi di gereja katedral di wilayah Sulawesi, ya. Nah, ini merupakan contoh aksi teror, ya. Nah, dan yang terakhir juga aksi teror yang terjadi di Mabes Polri, ya. Nah, yang dimana target daripada aksi teror ini yaitu Pak Kapolri, ya. Nah, karena mereka datang ke gedung Kapolri dan mungkin bisa kalian lihat video-videonya yang sudah tersebar di media sosial, aksi daripada seorang terorisme perempuan yang menodongkan senjata dan berusaha untuk menembak para anggota polisi yang berjaga
di Mabes Polri tersebut. Ini merupakan aksi teror bersenjata. Ya, dia meneror, ya, dia membahayakan, ya, membahayakannya dengan menggunakan senjata. Itu yang dimaksud dengan aksi teror bersenjata. Selanjutnya, ancaman militer yang terakhir yaitu pemberontakan bersenjata. Ya, memberontak, melakukan pemberontakan, ya, bersenjata. Pemberontakan bersenjata merupakan cara proses perbuatan memberontak atau menentang sebuah kebijakan terhadap kekuasaan yang sah. Ya. Contoh pemberontakan bersenjata yang terjadi, yang jelas-jelas nyata dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu pemberontakan G30 SPKI. Ya. Nah, G30 SPKI ini merupakan contoh pemberontakan bersenjata. Ya. Nah, di mana ada sebuah pihak yang ingin, ya, melakukan pemberontakan terhadap negara Indonesia. Ya. Terus ada lagi perang saudara. Ya, perang saudara ini merujuk kepada suatu jenis perang di mana bukan dua atau lebih negara yang menjadi kubu berlawanan satu sama lain, namun beberapa faksi atau saudara di dalam suatu entitas politik. Ya. Dalam bahasa Inggris, perang saudara ini disebut dengan civil war, yang secara Arabiah artinya perang warga sipil atau perang madani. Ini merupakan pemberontakan bersenjata. Ini dia macam-macam atau kategori ancaman dalam bidang militer. Ancaman yang disertai dengan adanya tindakan senjata, ya, yang berusaha untuk mematikan, ya, orang lain atau membahayakan orang lain. Makanya termasuk ke dalam kategori ancaman. Oke, sampai di sini materi pembelajaran kita yang membahas mengenai ancaman militer. Pada video yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ancaman non-militer. Ya. Dan sekarang ada di sini tugas, yaitu sebutkan dan jelaskan beberapa contoh ancaman militer yang telah dialami oleh negara Indonesia sampai sekarang ini. Mungkin tadi saya sudah banyak menjelaskan mengenai ancaman yang telah didapatkan oleh bangsa Indonesia sejauh ini. Coba kamu sebutkan lagi ancaman militer yang telah dialami oleh negara Indonesia sampai sekarang ini. Bisa saja satu, kalau boleh lebih dari satu lebih bagus. Oke, itu saja tugasnya. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai bertemu lagi dengan saya, Guru PKN R. Simanjuntak. Salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera.